Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore, Pak. ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, terhindar dari pandemi COVID-19, dan bagi yang mungkin sedang diuji atau keluarganya diuji, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Mohon maaf sedikit terlambat karena ada rapat sebelumnya. Perkuliahan kali ini kita akan membawakan materi yang berjudul hipotesis testing. Hipotesis testing atau tes hipotesa. Dari dua kata ini ada dua kata, yakni hipotesis dan testing. Hipotesis apa artinya? Hipotesis adalah sebuah dugaan. Sebuah dugaan atau perkiraan atau ya sebuah perkiraan boleh, atau juga disebut juga asumsi awal. Sebagai contoh nih ya, hipotesa. Topik yang sedang hangat hari ini adalah tentang vaksin COVID. Vaksin COVID-19 yang didevelop oleh Pfizer yang diklaim lebih dari 90% efektivitasnya. Kemudian ada vaksin COVID yang dari AstraZeneca. Oke. Ini diklaim 90% efektif untuk orang di atas 60 tahun begitu. Berarti dari contohlah dari yang Pfizer ini ya, mempunyai efektivitas 90% begitu. Berarti ya kita dapat menduga misalkan vaksin ini dibawa ke Indonesia. Di Indonesia pemerintah misalkan akan menguji cobakan, akan menguji cobakan misalkan, menguji cobakan ke masyarakat. Nah, tentu si masyarakat akan bertanya, Pak, ini efektivitas vaksinnya berapa? Vaksin berapa? Ya, pemerintah jawab, pemerintah jawab, oh, ini menurut hipotesa kami berdasarkan data sebelumnya, misalkan begitu Pak Jokowi bilang, efektivitasnya ini 90%, ya. Artinya errornya sama dengan 1 dikurang atau 100 kurang 90%. Errornya berarti ada 10%. Nah, ini jawaban pemerintah ini yang mengatakan bahwa vaksin ini akan efektif 90%, yang merupakan jawaban dari pemerintah, ini yang disebut dengan hipotesa. Hipotesa adalah sebuah dugaan kan, ya.
Pemerintah menduga bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat Indonesia juga akan mempunyai efek yang sama 90%, ya kan? Harapannya, dugaannya, perkiraannya, atau asumsi awalnya begitu. Nah, tentu asumsi awal ini kalau hanya sekedar asumsi kita tidak yakin gitu kan? Kita tidak yakin. Oleh karena itu perlu diuji, diuji coba menggunakan sampel begitu, menggunakan sampel. Nah, ini proses uji coba ini ya untuk mengambil sampel yang disebut dengan testing ya. Jadi testing hipotesa adalah sebuah metode uji coba ya dengan mengambil beberapa sampel untuk menguji asumsi awalnya ini. Iya, kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita lanjut. Nah, hipotesis testing itu merupakan bagian dari yang disebut dengan statistical inference. Ya, statistical inference. Jadi kalau minggu lalu kita sudah membahas ini kan, statistical inference itu terdiri dari sebenarnya ada 4 ya. Di sini ada 4. Kita sudah membahas tentang point estimations, kemudian ada interval estimations, kemudian yang minggu ini kita akan membahas tentang significance testing dan hipotesis testing ya. Ini hipotesis testing begitu. Oke. Oke, kita mulai dengan sebuah permasalahan. Dengan sebuah permasalahan. Oke, lihat. Ya, saya akan coba translasikan. Suppose, misalkan ya, misalkan ini ada sebuah random variabel X1, X2, kemudian ada X3 mungkin, sampai dengan Xn adalah IID. IID itu apa? Identifikali apa ya? Lupa saya. Bentar. IID. Independent dan identical distributed random variable. Jadi di sini ada independent, independent, identical, distributed sample. Istilahnya apa sih ini independent, identical, distributed sample? Jadi antara variabel X1, X2 ini independen, tidak saling overlapping. Ya, terpisah satu sama lain ya. Identik itu berarti dia sama probabilitasnya. Independent and identical distributed sample has same probability. Jadi ini mempunyai
setiap random variable, setiap x1 begitu, setiap outcome ya itu mempunyai sifat independen, artinya berbeda dengan yang lain. Kemunculannya itu tidak dipengaruhi oleh random variable yang lain dan identikal, mempunyai probabilitas yang sama dengan yang lain. Ya, IID sampel berarti sampelnya ini random variabelnya itu independen dan identikal. Dan kebetulan, nah ini sampel of exponential random variable. Jadi random variabelnya ini saya sebutnya X, di mana X itu ada X1, X2, sampai dengan Xn, di mana X ini adalah eksponensial ya, eksponensial random variable, eksponensial random variable. Eksponensial random variable itu gimana bentuknya? Ya seperti ini ya, ini adalah X, di mana ini adalah probability ya, probability of X. Bentuknya gimana ya, seperti ini, eksponensial. Eksponensial. Iya. Eksponensial menurun begitu, karena kalau ke atas nanti area di bawah kurva ini tidak satu. Kalau menurun kan ini areanya integral dari ini 0 sampai dengan tak hingga itu terhadap PDF-nya ya, PDF-nya X itu sama dengan 1. Dan itu mungkin. Kalau X pangkat min T itu kan dia konvergen ya. Konvergen bisa kita bisa cari integral sampai dengan tak hingga itu bisa menjadi 1. Maka ini memenuhi prinsip atau memenuhi syarat dari probabilitas. Maksimum kan probabilitas 1 kan ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak yakin ya Anda bisa cek eksponensial random variable itu seperti apa sih, atau exponential distribution seperti apa di internet begitu. Nah, sebuah eksponensial random variable mempunyai parameter lambda. Lambda ini adalah min-nya. Min ya. Min dari eksponensial random variable itu lambda. Using observation x1 sampai dengan xn, ini kita ingin, nah, using observasi, artinya kita melakukan sampel di sini ya. Misal diketahui di sini adalah populasinya begitu, populasinya seperti ini, kemudian kita melakukan sampling gitu. Sampling kan otomatis mendapatkan X1 juga kan, X2, kemudian X3 kan, sampai dengan Xn kan, ya, tergantung jumlah samplingnya. Nah, dari sampling ini kita ingin mencari tahu lambdanya ini, lambdanya berapa, lambda dari sampling ini. Untuk mengetahui lambda dari populasinya, iya. Nah, untuk setiap metode ya, artinya bagaimana dia mensampling, kita bisa membuat sebuah asumsi ya. Asumsi dari dua metode yang kita bisa gunakan. Yang pertama adalah satu, signifikan test, yang kedua adalah hipotesa testing. Signifikan test itu apa ya? Dengan mengasumsikan bahwa min-nya itu konstan, kita akan menerima atau menolakkah hipotesa yang menyatakan bahwa lambda ini sama dengan 3,5. Ya. Jadi ada sebuah populasi, kita tidak tahu lambdanya tidak tahu ya. Tidak tahu, kemudian di sini kita akan menduga bahwa di sini dugaan pertama adalah lambdanya ini kira-kira lambdanya 3,5 lah gitu kira-kira.
Ini kayak pemerintah aja. Ini signifikansi atau efektivitas virusnya 90%. Nah, di sini kira-kira rata-ratanya 3,5 lah begitu. Ini asumsi pertama. Kemudian kalau di sini hanya ada satu asumsi. Nah, satu asumsi atau satu dugaan. Nah, kalau ada lebih dari satu asumsi, misalkan 2 asumsi, maka kita perlu yang disebut dengan hipotesis testing. Hipotesis testing. Kalau yang hanya ada satu asumsi, kita cukup mengujinya dengan significance testing. Signifikan testing. Iya. Jadi kalau asumsinya cuma satu, ya kita pakai signifikansi testing. Kalau asumsinya ada lebih dari satu, berarti kita pakai hipotesa testing. Begitu. Ya, kok begitu, Pak? Iya, karena misalkan kita hanya punya satu asumsi ya. Asumsi berarti kan kita hanya ngecek ini asumsinya ini valid enggak, gitu kan? Valid enggak? Hipotesa ini valid enggak? Valid. Nah, misalkan jawabannya valid. Valid berapa persen? Nah, validnya berapa persen? Berapa persen? Misalkan akurasinya berapa persen? Akurasinya berapa persen? Dugaan ini begitu. Iya. Oke, ada pertanyaan, silahkan. Pak, mau memastikan lagi aja. Iya. Jadi signifikan tes itu dipakai ketika kita mau asumsikan lambdanya itu satu saja, kemudian kalau hipotesis itu lebih dari satu ya, Pak? Iya, betul. Betul ya. Kalau atau untuk lebih general sih sebenarnya kalau hipotesisnya satu pakai signifikansi testing. Kalau Anda punya hipotesa cuma satu, ya, hipotesanya cuma satu hipotesa, maka ngeceknya pakai signifikansi testing. Kalau hipotesanya lebih dari satu, ya pakai hipotesis testing, kira-kira gitu. Nah, hipotesa lebih dari satu, misalkan dia berarti kita mempunyai banyak dugaan kan, gitu kira-kira. Oke, hipotesis testing itu bisa digunakan nggak sih Pak untuk satu lambda aja atau satu parameter aja gitu? Hipotesis testing bisa nggak kalau lambdanya satu? Kan tadi Bapak katakan signifikan tes itu untuk satu, hipotesis lebih dari satu. Bisa nggak sih yang satu itu pakai hipotesis? Diceknya pakai hipotesis. Apa lebih sulit? Apa memang tidak bisa? Contohnya begini ya, misalkan lambdanya sama dengan 2,5 begitu ya. Ini kan hipotesisnya satu. Ya. Oke, ini katakanlah hipotesa 0 gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita cukup memakai signifikan testing. Kalau pakai hipotesa testing, kita memerlukan hipotesa yang lain. Ya, berarti kita bisa nyatakan hipotesa yang lain bahwa lambda tidak sama dengan 2,5. Begitu. Oke Pak, sudah sedikit terjawab. Oh, kok sedikit? Ya, nanti kan belum ya, materinya ya. Belum habis. Ya, oke. Ya. Oke, kita lebih dalam lagi ke signifikan testing ya.
Nah, pertama kita tentukan, determine sebuah hipotesis. Tentukan sebuah hipotesis. Kita bisa tuliskan menggunakan sebuah variabel HO. Hipotesis ini mempunyai model probabilitas. Ya, kalau probabilitas berarti kita let's say menjadi probabilitas X begitu ya. O is a certain probability, artinya dia adalah sebuah model probabilitas dari observasi. Jadi misalkan nih ya, kita mempunyai sebuah ya gampangnya vaksin lah ya, vaksin. Ini X-nya ini umur ya, umur. Ini efektivitas probabilitasnya. Kita mempunyai bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah populasinya seperti ini. Nah, kemudian kita tidak tahu kan, misalkan rata-ratanya berapa ini rata-rata, mungkin jangan inilah, jangan efektivitas vaksin. Misalkan ini adalah ya gampang apa ya? Tinggi badan. Misal sebuah ini jarak lah, jarak rumah. Jarak kampus ke rumah tiap-tiap mahasiswa. Nah, di sini rata-ratanya berapa? Misalkan 10 kilometer. Nah, tentu ini probabilitasnya ya. Nah, distribusinya misalkan seperti ini. Ini kalau sebenarnya nggak bagus. Nah, misal rata-rata di sini 10 kilometer. Oke. Nah, ini populasi. Populasinya seperti itu. Nah, kita saat ini kita tidak tahu. Misalkan kita tidak tahu rata-ratanya berapa gitu ya. Maka kita perlu melakukan dugaan. Nah, menentukan dugaan pertama atau hipotesa 0. Oh, rata-rata, misalkan hipotesa 0 mengatakan bahwa rata-rata jarak kampus ke rumah mahasiswa FTUI adalah 9 km. 9 km. Ini hipotesanya. Kemudian the sample space of the experiment are divided into even space consisting of acceptance set and rejection set. Begitu. Kemudian untuk menguji hipotesa ini kita akan melakukan observasi atau yang disebut dengan sampling ya. Sampling kepada mahasiswa FTUI.
Dari sampling ini misalkan diperoleh ya, diperoleh misalkan sampling, misal ada 1000 ya, atau ya 100 lah, 100 mahasiswa, diperoleh rata-ratanya adalah, rata-rata jaraknya adalah 8,5 kilometer. 8,5 kilometer. Nah, dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa rata-rata jaraknya adalah 8 km, pertanyaan berikutnya adalah hipotesa ini diterima atau ditolak? Pertanyaan begitu. Oke, ini silahkan Anda menebak ya, menebak, tidak ada apa namanya, alasan apapun ya. Siapa yang menerima, siapa yang menolak gitu kan. Bisa dituliskan di ini apa, di chat coba biar ini. Ya, siapa yang menerima, siapa yang menolak. Tidak ada tidak ada konsekuensi apapun Anda memilih menerima dan menolak, terserah. Coba tebakan aja. Kita menerima H0 atau menolak H0. Sampai sini atau Anda mau bertanya dulu, silahkan. Oh, ini Syarif bertanya, biasanya permasalahan seperti apa sih Pak yang memiliki hipotesa lebih dari satu? Oh, nanti saya tunjukkan. Pak, Ayo. mau nanya Pak. Iya, silakan nanya, Sidan. Sebuah hipotesa itu diterima apa ditolak itu mutlak atau bisa ada kayak persentasenya tadi, Pak? Kayak ini kan cuma selisih dikit ini kayak errornya. Itu Iya, berarti iya. ini harus Pertanyaannya? mutlak. Apakah itu mutlak Pak diterima atau ditolaknya itu? Tidak mutlak, tergantung. Oh, baik Pak. Iya. Ada pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Silakan. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini diterima atau ditolak? Kita kemudian bertanya, setelah misalkan kita dapat ini rata-rata hasil observasinya adalah 8,5 km. Kemudian kita akan menentukan H0 ini akan diterima atau ditolak. Nah, oke. Syaratnya apa? Ini syaratnya. Untuk menerima atau menolak, kita harus ada satu syarat yang disebut dengan syaratnya ini significance level, ya, significance level.
tingkat signifikansinya berapa? Significance level itu menandakan kemungkinan errornya berapa? Tingkat error, tingkat error. Tingkat errornya berapa? Tingkat errornya berapa? Nah, tingkat error ini dinyatakan sebagai simbol alfa, menyatakan probabilitas di mana hasil sampel, ini adalah hasil sampel anggota dari rejection. Anggota dari variabel yang di reject atau himpunan yang di reject. Begitu. Nah, ini significant level of the test is defined as the probability of rejecting of hypothesis if it is true. Jadi, setelah kita melakukan observasi, tentu dari observasi itu mendapatkan sebuah model probabilitas. Model probabilitas, di mana di sini rata-ratanya adalah 8,5. Model probabilitasnya apa? Model probabilitasnya adalah Gaussian. Gaussian. Loh kok Gaussian, Pak? Tiba-tiba dari mana Gaussian? Gaussian dasarnya adalah teori large number. Teori large number mengatakan apa? Mengatakan bahwa ya sembarang model probabilitas dari populasi kalau disampel, sampelnya itu akan jadi Gaussian, ya, jadi Gaussian. Ya. Kalau hasil samplingnya itu jadi Gaussian, ya, Gaussian seperti ini. Begitu pula dengan konsep seperti itu kita bisa menerapkan di sini bahwa hasil samplingnya akan terdistribusi Gaussian. Ini konsep ya. Nah, kemudian dari signifikansi level ini ditentukan misalkan dengan tingkat error 5%, artinya daerah di sini dan di sini harus sama dengan 5%. Oleh karena itu, bagian kirinya 2,5%, bagian kanannya adalah 2,5%. 2,5%, ya, 2,5%, ini kita akan mencari posisi dari batasnya nih. Misalkan C1 di sini adalah C2, ya, C2, ya. Nah, C1 dan C2 ini yang akan kita cari, ya. Kita akan cari C1 dan C2-nya. Nah, C1 dan C2-nya ini untuk mengecek, ya, ini posisi 8,5 ini rata-rata populasinya kan 9 ya, 9. Nah, di sini kok di sini ya 8,5 ya. 8,5 kok kita mendapatkan rata-rata sampelnya kok 8,5. Nah, ini 8,5 ini akan di dalam batas ini atau di luar batas ini. Intinya seperti itu. Jadi, saya ulangi di sini. Populasi itu mempunyai model, ya,
Misalkan Gaussian rata-ratanya adalah 9, kemudian dari batas-batasnya kita cari C2 dan C1. C2 dan C1 diperoleh dari mana? Signifikansi level. Nah, signifikansi level ini diketahui. Ya, misal 2,5, di sini 2,5, begitu ya. Nah, dari 9 rata-rata populasinya, misalkan kita peroleh rata-rata sampelnya adalah 8,5. Nah, posisi 8,5 ini di dalam C1, C2 dan C1 atau mungkin di sini 8,5-nya di sini, kan boleh jadi di sini. Nah, penempatan ini yang akan menentukan H0-nya ini diterima atau ditolak ya. Ini penting. Ketika H8,5-nya itu di dalam C1 dan C2, maka kita menerima H0 diterima. Tapi kalau 8,5-nya itu di luar C1 dan C2, maka kita di sini posisinya H0 itu ditolak. Artinya apa? H0 diterima, berarti rata-rata dari jarak kampus ke rumah mahasiswa FTUI itu 9 km itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima. Oh ya, meleset nggak jauh-jauh lah. Nggak jauh. Tingkat kepercayaannya 95% gitu kan. Ya meleset, ya boleh sih meleset, tapi tidak jauh-jauh. Begitu. Tapi kalau misalkan di luar C1 dan C2, artinya ini 8,5 itu tidak signifikan. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, berarti C1 sama C2-nya itu bisa diatur sedemikian rupa ya Pak? Sesuai dengan signifikansi yang kita mau. Yes, perfect. Oke. Saya mau bertanya satu lagi. Yes. Signifikan level itu kan tadi di atas saya definisikan sebagai peluang ya. Peluang dia itu rejected ya. Kenapa harus rejected dan kenapa bukan accepted? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Kenapa rejected, kenapa accepted? Oke, saya coba jawab dari definisinya di sini secara matematis. Kenapa signifikansi level itu didefinisikan sebagai rejected? Ya karena hasil observasi, hasil sampelnya ini merupakan anggota dari himpunan yang di-reject. Himpunan yang di-reject itu yang mana? Himpunan yang di-reject adalah yang di sini. Yang lebih besar dari C1 atau kurang dari C2. Apakah menjawab? Ya, kebayang saya. Jadi istilahnya kayak ini adalah kemungkinan dia itu di luar batas signifikansi yang kita punya ya Pak? Yes. Oh, oke. Ya, sudah kejawab Pak. Terima kasih. Oke. Saya tambahkan sedikit. Secara logika, misal nih ya, kalau dia jatuhnya di sini ya, di daerah merah ini atau di daerah merah ini, artinya dia kan jauh dari ekspektasinya kan? Logikanya begitu. Dia terlalu jauh dari ekspektasinya sehingga di-reject, masuk rejection region atau wilayah yang di-reject.
Kalau dia deket-deket saja, ya dia masih bisa ditoleransi, kira-kira begitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. contohnya nggak ada yang angka persis saja, Pak. Oh, ada. Habis ini ya. Oh ya, Pak. Oke. Nah, ini. Coba dibaca dulu. Ini contoh. Dibaca-baca dulu, nanti baru saya terangin.
Oke. Mari kita bahas bersama-sama. Mana nih? Oke. Example. Oh, example. Oke. Suppose that on Thursday between 9 and 9:30 at night, ya. Ya misalkan ya ya misalkan nih ya pada hari Kamis antara jam 9 sampai jam 9.30 panggilan telepon ya, panggilan telepon sebanyak N ya. Sebanyak N ya. Itu mengikuti Poisson random variable. Poisson random variable dengan expected value-nya adalah 1000, rata-rata 1000. Kemudian pada Kamis minggu depan, nah ini Bapak Presiden akan berpidato mulai jam 9 malam ya. Ya, yang akan disiarkan lewat radio dan televisi begitu kan. Nah, ini ada yang bermain duga-menduga, ibaratnya begitu. Nah, sehingga kita rumuskan hipotesa 0 ya adalah hipotesa 0 menyatakan bahwa pidato presiden tidak mempengaruhi jumlah panggilan telepon. Jumlah panggilan telepon artinya nanti rata-ratanya begitu ya, min-nya itu tetap 1000. Begitu kira-kira. Tidak mempengaruhi jumlah panggilan telepon artinya rata-ratanya itu tetap 1000 ya. Tetap 1000, istilahnya tetap banyak begitu ya. Nah, in other words, bahwa jumlah penelponnya akan tetap sama 1000. Nah, kira-kira dugaan ini diterima atau ditolak? Diterima atau ditolak? Syaratnya, nah ini syaratnya, jika signifikan levelnya adalah alfa sama dengan 0,05 begitu. 0,05 artinya tingkat errornya itu ya 5% gitu kan, 5%. Oke. Jawab, yuk. Dari soal ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan dari soal, dari memahami soal. Dari memahami soal, silakan kalau ada yang belum jelas. Oke, jelas semua ya. Asumsinya jelas semua, tidak ada yang menginterupsi ya.
tentukan wilayah ya, wilayah atau himpunan ya, himpunan R ya, R. R ini adalah rejection, himpunan yang akan kita reject begitu. Iya, yang menandakan hasilnya ini adalah di reject berdasarkan ini iya 0,5. Berarti kan kira-kira ini 1000, ini batas C1, ini batas C2. Ini yang saya merah-merahin berapa? Ini berarti 2,5%. Yang ini juga 2,5%. Oke. R atau himpunan di mana hasil observasi akan di-reject ya ini R. Ini R. Ini juga R. Berarti R itu adalah di mana misalkan kurang dari C1 dan R itu lebih besar dari C2. Itu adalah area di mana hasil observasi atau area di mana di-reject gitu ya. Nah, pertanyaannya misalkan apakah pidato presiden akan meningkatkan jumlah orang nelpon atau menurunkan jumlah orang yang nelpon? Begitu ya. Di sini kalau di sini berarti dia meningkatkan orang yang nelpon, kalau yang di sini adalah menurunkan orang yang nelpon. Oke. Kemudian area R ini maka dipilih secara simetris ya. Kenapa ini simetris? Karena kalau jumlah orang yang nelponnya itu lebih sedikit, juga kita termasuk reject, ataupun orang nelponnya malah beludak jadi banyak, itu juga kita reject. Gitu. Nah, karena populasinya menggunakan Poisson, ya ini pernyataan keempat, expected value-nya itu sama dengan variannya. Sama dengan variansnya, varians dari random variable ini, ya. Expected-nya sama dengan random variable. Ini bisa kita tuliskan sebagai sigma kuadrat sama dengan 1000. Kalau nggak percaya, cek silahkan. Dan ingat-ingat bahwa Poisson distribution itu mempunyai rata-rata dan varians yang sama. Anda bisa cek di internet bagaimana sih karakteristik dari Poisson random variable. Oh, ternyata mean dan variansnya sama begitu. Oke. Nah, yuk kita ingin menentukan batas-batasnya di sini. Menentukan significant level can be computed as di sini lambda sama dengan
N dikurangi 1000 lebih besar dari sama dengan C. Ya. Saya ulang lagi. Di sini misalkan 1000. Di sini ada 1000 plus N. Di sini ada 1000 min N. Begitu. Kemudian dengan mengasumsikan bahwa observasi itu merupakan ya standar Gaussian, maka kita bisa modelkan ini ya, ini menjadi sebuah random variable, ya kan? Hasil observasi kan random variable. Nah, untuk menyamakan untuk menjadikan standar Gaussian Z, ingat Z itu sama dengan N random variabelnya dikurangi mu dibagi dengan standar deviasi. Makanya ketemu rumus ini. Karena sebelah kiri dibagi standar deviasi, maka sebelah kanan juga ada standar deviasinya. Sehingga kita lihat ini Z kan, nah oleh karena itu yang sini diganti dengan Z. Begitu. Z kemudian lebih besar sama dengan C dibagi ini standar deviasinya kan. Standar deviasinya jadi di akar 1000. Oh, di sini di akar 1000. Akar 1000 dari mana? Dari sini nih, sigma n kuadrat sama dengan 1000. Nah, ini kalau sigma n berarti kan akar dari 1000. Nah, kenapa ini 2? 2 itu karena 2 kali ini sebenarnya kan. 2 kali ini. Nah, 1 dikurangi key function. Kalau key function itu kan key function X itu apa? Integral X sampai dengan positif tak hingga dari PDF X dx kan, atau kalau kayak ginilah ya. Ini key function, ini X, key function adalah ininya. Apa saya keliru ya? Cek dulu key function, saya lupa. Oh, betul. Betul. Ya, jadi areanya seperti ini. Nah, untuk mencari apa batas-batas ini ya, berarti kan atau luas area ini kan tadi sama dengan ini 2,5%, ini 2,5%. Maka 2 kalinya di segini itu 2,5%, ya kan? Maka 2 kalinya, maka kita peroleh di sini. C sama dengan 1,95 akar 1000, ya, sama dengan C-nya ketemunya 61,7. 61,7 berarti di sini ya, di sini N-nya itu adalah 61,7. Artinya kalau ini dibulatkan jadi 61 ya, berarti di sini kan kalau di sini rata-ratanya adalah 1000, di sini adalah
1000 dikurangi 61, di sini 1000 ditambah 61, atau di sini 939, di sini adalah 1061. Oke. Ketemu nih. Kita udah tahu batas-batasnya. Kemudian kita melakukan misalkan kita sudah tahu kan batas-batasnya. Apa sih makna batas-batasnya ini? Artinya kalau misalkan kita menghitung pada Kamis minggu depan, itu pada saat si Presiden memberikan pidato, ternyata jumlah yang nelpon N sama dengan 900 di mana posisinya? Di sini kan? Artinya kita menolak H0 itu ditolak. Ditolak artinya pidato presiden mempengaruhi jumlah penelpon. Mempengaruhi dalam artian jumlah yang nelpon jadi berkurang. Gitu. Tapi misalkan ternyata Kamis minggu depan jumlah yang nelpon itu 950. 950 di mana? Di sini ya. Artinya H0 diterima. Dengan kata lain, pidato presiden tidak mempengaruhi jumlah penelpon. Gitu. Coba, kalau N itu sama dengan 1063. Kira-kira H0 ditolak atau diterima? Ditolak, Pak. Ditolak. Ada jawaban lain selain ditolak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Sepakat semua ya? Alasannya kenapa ditolak ya? Karena posisinya di sini kan 1063 itu udah di luar batas. Makanya H0 ditolak. Begitu, yes. Silakan, ada pertanyaan. Pak, Ya, mau nanya, Pak. silakan. Saya bingung, Pak, yang ini kan dua angka 2 itu kan tadi menunjukkan berapa banyak C-nya ya, Pak? Iya, untuk menentukan C-nya. Kalau Q-nya itu kan dari rumus yang X sampai hingga PDX itu. Iya. Nah, C-nya kita tahu dari mana, Pak? Kan belum diketahui. Oh, ditukar gitu ya, Pak? Iya kan, inverse aja sih sebenarnya kan. Ini jumlah ini kan yang ini ya. Entar. Ini nggak bisa ganti itu. Ini 0,05 ya, Pak? Iya, ini 0,05 kan? Iya. Kalau separohnya berarti 1 min Q C per akar 1000 berarti berapa? 0,025 kan? Ya. Iya, berarti kalau ini pindah ke sini misalkan menjadi 9,5
berapa ini? Kok 9? 0,975 gitu ya. Sama dengan Ki C akar 1000. Begitu? Sampai sini oke? Ya, Pak. Oke, berarti Q berapa ini yang bernilai 9,75? Saya tulis di sini ya. Q function dari 2 per akar 1000 ini itu sama dengan 0,975. Ya. Ini C, ini C. Oke. Nah, ini bisa dicari dengan tabel. Kira-kira QX berapa yang 0,975? Itu sama dengan inverse key function. Inverse Q function. Anda bisa cari menggunakan kalkulator atau menggunakan apa gitu kan. Atau menggunakan integral juga boleh, menggunakan tabel juga boleh. Nama tabelnya apaan, Pak? Ya bisa menggunakan key function kalkulator misalkan. Nol 0,975 inverse key function. Ini saya tunjukin. Saya cari ya juga di internet. Hehehe. Udah kelihatan belum? Udah, Udah Pak. kelihatan? Hah? Sudah, Pak. Sudah nih. Misalkan kita ingin mencari inverse-nya kan. Tadi kan 0,975 ya. Kita cari, tulis saja 0,975. Kemudian di inverse set. Dapat nih 1,96. Ya, 1,96. Oke, kita balik lagi. Mana sih? Oke. Ya tadi ya berarti di sini kan berarti key function 1,96 itu sama dengan 0,975 begitu kan. Kita berarti udah dapat nih ya. Sorry. Berarti di sini dari sini kita ekstrak 1,96 sama dengan C dibagi akar 1000 gitu. C sama dengan 1,96 dikali akar 1000. Hasilnya, di sini 1,95 ya. Ya, oke lah. Mungkin salah ini nulisnya ya. Sorry. Berapa tuh dikalinya kalkulator? Ya, kita pakai kalkulator saja lah ya. Nah, berapa ini? 0, berapa itu? 1000 di akar. Akar 1000 kali 1,96 ya. Oke, 61,9 ya. Di sini ketemunya adalah 61,9 ya. 61,9 ya. Ya mau dibulatkan 61 boleh atau mau dibulatkan jadi 62 juga boleh. Gitu.
Jadi di sini dari mana ini munculnya 61? Nah, udah ketahuan begitu. Iya. Silakan, ada pertanyaan? Pak, Ya. nanya lagi Pak. Ya. Biasanya kan pembulatan kan kalau udah lebih dari 0,5 dia ke atas ya. Iya. Tapi kenapa kalau ini ke bawah ya Pak, walaupun lebih dari 0,5? Kenapa ya? Terus terang saya belum tahu nih. Enggak sih, tapi concern-nya bukan di situ. Ya ke bawah boleh lah, ke bawah boleh, atau mungkin logikanya sebuah telepon kalau nggak jadi nelpon kan tidak dihitung nelpon ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi ini jawaban tidak mutlak ya, maksudnya jawaban saya tidak mutlak benar. Gitu aja sih. Baik, terima kasih Pak. Iya. Tapi concern saya atau saya ingin garis bawahi message-nya bukan di situnya sih. Jadi message-nya adalah menentukan tadi batas-batasnya. Nah, adapun nanti di soal akan ada toleransi lah ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini tugas ya, tugas. Nanti Anda kerjakan di rumah ya. Oh, sekarang juga di rumah ya. Enggak sih, maksudnya Anda kerjakan setelah perkuliahan ini selesai. Oke, kemudian kita ke error ya, error in significant test. Ada dua jenis error di sini yang disebut dengan tipe 1 error dan tipe 2 error. Error tipe 1 dan error tipe 2. Error tipe 1 disebut juga dengan false rejection. Menolak hipotesa H0 padahal hipotesa tersebut benar. Menolak hipotesa 0 padahal hipotesa itu benar. Contoh, ya, misal masih terkait dengan contoh soal tadi, misalkan nih ya, misalkan ada orang yang pada malam Kamis itu sebenarnya yang mau nelpon itu ada 1.101 orang. Artinya dia masih dalam rentang ini kan, masih dalam rentang 939 sampai dengan 1061. Berarti harusnya dia apa nih? Ya harusnya segitu gitu. Tapi karena ada switch-nya error atau switch-nya rusak sehingga hanya ada 900 penelpon yang dihitung ya. 900 ini kan di bawah ya, lebih kecil dari 939, regionnya masuknya lebih kecil sehingga observation-nya itu menghasilkan rejection atau penolakan terhadap H0. Nah, penolakan terhadap H0 ini disebut juga sebagai tipe 1 error. Nah, kemudian false acceptance atau disebut juga dengan tipe 2 error atau false
acceptance, ya, berarti menerima H0, padahal H0 itu tidak benar, begitu. Itu contohnya. Ini dihitungnya menggunakan probabilitas observasi anggota dari A itu anggotanya dari H0, tapi diketahui H1, padahal H1-nya itu salah, begitu. H1 salah itu ekuivalen dengan hipotesa yang lain. False. Nah, karena ada dua hipotesa, ini H0 dan H1, maka kita masuk ke pembahasan hipotesis testing. Jadi mengetes hipotesa. Oke. Nanti masuknya ke binary hypothesis. Nah, ini ada contoh lain nih, contoh lain ini masih signifikan tes. Masih signifikan tes, oke? Oke. Sebagai contoh nih, ada pabrik obat begitu ya. Pabrik obat diet, pabrik obat penurun berat badan begitu ya. Before releasing a diet pill to the public, ya, a drug company runs a test on a group of 64 people. Iya, dia akan mengetes kepada orang sejumlah 64 orang gitu. Nah, sebelum dites nih ya, before testing the pill, di probability model artinya orang-orang ini sudah diukur berat badannya. Sudah diukur berat badannya sehingga populasinya menunjukkan bahwa sebuah Gaussian ya, ini berat badan dengan rata-ratanya adalah 190 kg. Kilogram besar sekali dia. Dengan ini adalah standar deviasinya 24 begitu. Ini berat badan di populasi. Kemudian desain sebuah tes yang menyatakan bahwa rata-rata berat badan populasi ya setelah meminum pil mempunyai efek yang signifikan. Artinya pil ini mempunyai efek yang signifikan terhadap penurunan badan tersebut. Iya. Kemudian signifikan levelnya adalah 0,01. 0,01, oke. Kemudian pertama, untuk mendesain sebuah tes yang mengetahui efektivitas dari pil tersebut, maka kita membuat sebuah hipotesa. Hipotesa yang dibuat pertama adalah sebuah probability model berat badan seseorang setelah mengkonsumsi pil itu sama. Sama. Jadi H0 itu
H0 mengatakan bahwa, atau hipotesa 0, pil tidak mempunyai efek. Nah, tidak mempunyai efek artinya rata-rata populasi itu tetap. Populasi itu tetap sama dengan 190 pound. Ya. Jadi saya ulangi, hipotesanya adalah pil tidak mempunyai efek terhadap penurunan berat badan. Karena tidak mempunyai efek, berarti rata-ratanya tetap 190 pound, rata-rata manusianya, rata-rata orang-orangnya. Oke. Nah, pernyataan ini diterima atau ditolak ya, dengan signifikansi alfanya itu 0,01. Nah, ini kalau signifikansinya 0,01 ditolak atau diterima dengan error ya, dengan error 1%, ini pernyataan ini diterima atau ditolak begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, mau nanya Pak. Ya. Itu model probabilitasnya kita buat sendiri atau berdasarkan soal, Pak? Yang mana nih? Itu kan tadi kan berdasarkan soal probabilitas modelnya dan ditentukan dapatnya segitu. Kita tahu itu nilainya sebelum dan sesudah kita makan pil gimana Pak? Apa kita buat sendiri aja gitu? Kita anggap nggak ada efeknya jadi. Nah, ini kan apa namanya? Ini kan pernyataan soal nih. The probability model for weight of the people before testing adalah Gaussian dengan rata-rata 190 dan standar deviasi 24. Berarti ini diketahui oleh soal. Oke. Nah, kemudian soalnya di sini nggak ada pertanyaannya ya. Pertanyaannya sebenarnya pil ini akan menurunkan berat badan atau tidak sih gitu loh. Mempunyai efek enggak sih gitu kan? Kan begitu. Sampai sini oke? Oke, Pak. Nah, karena kita ingin mengetahui efektivitas pilnya, maka kita perlu membuat sebuah hipotesa kan? Iya, Pak. Ya, buat hipotesa ini sebenarnya sembarang dalam artian yang bisa mencerminkan efektivitas pil tersebut begitu. Nah, salah satunya di sini misalkan adalah saya membuat hipotesa atau dugaan bahwa pil tersebut tidak mempunyai efek. Tidak menurunkan berat badan. Oke? Nah, karena tidak menurunkan berarti kan rata-ratanya tetap begitu. Ini logika. Karena tidak mempunyai efek, artinya kan rata-rata populasinya tetap nanti kan. Setelah mengkonsumsi itu tetap. Iya, Pak, benar. Iya kan? Enggak, saya bingung aja. Iya benar, Pak. Saya bingung aja gitu. Kita tuh buat modelnya itu, hipotesisnya itu kita bebas atau gimana gitu, saya bingung aja.
Oke, Jelas. menentukan hipotesanya kalau pada kasus realnya sebenarnya bebas. Ya, bebas. Tapi biasanya kalau di soal itu sudah ditentukan hipotesanya ini gitu. Silahkan cek gitu. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Nah, oke ya, sampai sini oke. Kemudian dengan ini kita ingin mengetahui batas-batasnya kan dengan signifikan level ini untuk mengetahui bahwa H0 itu bisa diterima atau ditolak. Tahap pertama adalah menentukan batas-batasnya. Batas-batas yang mana? Yang ini. Ini C1, C2 lah sebutnya begitu. Berarti ini adalah yang di sini ini adalah 0,005 begitu. 0,005 begitu ya. Ini kalau yang model ini. Oke, sampai sini oke. Sampai sini oke ya. Oke, Pak. Ya, oke. 190 di sini kan. Nah, ini kita ingin berlogika sebenarnya. Kalau modelnya seperti ini kira-kira make sense enggak? Di sini C1, C2. C1 berarti di sini let's say ada 200 pon. Kalau 200 pon kira-kira pilnya ngefek enggak? Efektif enggak? Overdosis nggak sih Pak harusnya? Overdosis. Tadi berat badannya 190, setelah memakan pil diet kok malah jadi 200. Iya kan? Salah telat makan kali Pak itu. Nah, kalau secara logika berarti di sini juga tidak efektif kan? Kalau di sini misalkan menjadi 150, kira-kira efektif nggak secara logika? Efektif, Pak. Efektif, oke. Berarti kalau gitu, kalau 200 itu tidak efektif, secara logika ya, ini logika. Makanya soal itu sangat tergantung dengan logika sebenarnya. Kita lihat bahwa kalau 200 itu apa? Tidak efektif kan, wong 190 dikasih pil kok malah jadi 200, berarti kan tidak menurunkan berat badan. Berarti ini nanti masuknya rejection juga. Ya rejection lah, rejection juga. Sehingga ini tidak lagi 0,05 sehingga menjadi 0,01 saja. 0,1. Berarti dikatakan reject apabila berat badannya misalkan kurang dari C1 begitu. Kurang dari C1 berat badannya, weight-nya. Nah, pertanyaan berikutnya kan mencari C ini. C-nya berapa? C-nya berapa itu bisa diperoleh ini. Sebenarnya penjelasannya ada di sini, tapi saya langsung loncat di sini.
ini berarti apabila sampelnya kurang dari C, di sini M, rata-rata sampelnya ini kurang dari C. Atau di sini rata-rata sampelnya anggota R. R itu adalah yang di reject begitu kan, reject ini. Reject. Nah, berarti ini akan ekivalen dengan probabilitas di mana rata-ratanya itu kurang dari C1. Di sini tulis R0 nggak apa-apa sih. C1. C1. Oke. Nah, C1 kan sudah diketahui ya, nilai probabilitasnya ini kan sama dengan 0,01 ya, probabilitas bahwa rata-rata dari sampel 64 itu adalah kurang dari C1. Ini berapa nilai probabilitasnya? Adalah 0,01 kan? Daerah ini kan 0,01 nih ya. Nah, ini ternyata sama dengan key function dari misalkan dari Z ya, key function dari Z itu sama dengan 0,01. 0,01 berarti kan ini integral ini sama dengan integral Z sampai dengan tak hingga. Benar ya? Atau saya salah? Oh ya, Z sampai dengan tak hingga itu sama dengan 0, ini PDF-nya. Ya, PDF Z-nya ya. Sama dengan 0,01. Nah, nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya adalah R0 atau C1 dikurangi 90 dibagi 3. Tuh, dari mana ini? Ya, Z kan merupakan, ingat, ini random variable X-nya dikurangi min-nya dibagi dengan standar deviasinya. Di sini C1 ya dikurangi M 190 dibagi 3. 3 dari mana? 3 adalah standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel adalah, ingat, standar deviasi populasi dibagi akar N. Itu sama dengan berapa? 24 ya. Standar deviasinya ini dari sini. 24 dibagi N-nya akar 64. Itu sama dengan 24 dibagi berapa? 8 sama dengan 3. Makanya di sini dapat 3. Nah, di sini saya ke sini, jadi C1 min 190 dibagi 3 dari key function itu sama dengan 0,01. Nah, ini berapa ini yang di dalam sini? Yuk kita cari dengan kalkulator. 0,1 itu berapa inverse-nya? Begitu. 1 inverse dari key function 2, berapa ini? Ini merupakan key function 2,32 ya, 32 sama dengan 0,01 sehingga C min 190 dibagi 3 sama dengan 2,32. C sama dengan 183,01. Sehingga kita tulis di sini gitu kan. Nah, ini di sini rata-ratanya 190, di sini adalah 183,01 batasnya.
Oke. Jadi, setelah kita mengetahui batasnya 183, jadi kalau rata-rata dari 4 ini, weight rata-rata dari 4, misalkan ya, misalkan itu dari observasi kita dapat 180 pound, maka H0 ditolak. Tapi kalau rata-rata dari 64 ini misalkan 185 pound, turun sih dari 190 menjadi 185, turun, tapi karena dia lebih besar, karena dia 185 di sini 185, maka H0 diterima. Artinya kalau turunnya cuma 185, pil itu tidak memberikan efek. Dikatakan memberikan efek apabila rata-rata dari sampel tersebut berat badannya 183 atau kurang. Gitu. Silakan, ada pertanyaan. Monggo. Pak, berarti di sini yang dipakai cuma yang C1 ya, Pak? Untuk yang C2 itu dianggapnya rejection. Iya, dianggapnya rejection, artinya tidak efektif kan? Oh iya. Jadi signifikan level itu dipakai full ke C1 ya? Iya, cuma Nggak C1 dibagi C2. dalam kasus ini. Oh iya, baik, Pak. Kenapa dipakai C1? Ya karena berbasis logika saja sebenarnya. Ada obat penurun berat badan. Kemudian diuji cobakan, begitu kan? Berat badan semulanya 190. Terus setelah diuji cobakan, kok jadi 200? Kira-kira efektif enggak? Gitu. Enggak efektif kan? Kalau ternyata tetap 190 aja efektif enggak? Ya enggak juga gitu. Nah, terus efektifnya Kak anu berapa begitu kan? Efektifnya ya kalau kurang kan, kalau kurang dari 190 gitu. Nah, kurangnya berapa batasnya? Nah, pertanyaan berikutnya, batasnya berapa bisa dikatakan berkurang begitu. Nah, batasnya ini ya tanya balik. Kamu mau punya signifikansi level berapa? Dikatakan punya error berapa begitu. Oh, errornya 1% lah. Oh, kalau 1%, batasnya berarti 183. Kalau errornya 5%, batasnya berapa? Ya dihitung. Gitu. Beda lagi tentu batasnya.
Oke, ada pertanyaan apa nih? Oke. Oh iya, recordingnya Pak di-share? Di-share, tenang saja. Saya cuma belum saya upload karena belum sempat ke kampus. Iya. Oke. Sebenarnya ini tidak kalah menarik sih ya. Anda bisa nanti baca-baca sendiri dulu. Kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siap, Pak. Terima kasih banyak.